Salam semuanya. Pada video kali ini, kalau kita mendengar dari video-video sebelumnya tentang penolakan atau pembubaran ibadah di Sukabumi, justru ini terjadi beberapa minggu sebelumnya di daerah Papua, tepatnya itu di Timika, yaitu di mana orang Kristen jemaat Katolik dari Keuskupan SP3 Timika, mereka menolak pendirian pondok pesantren dengan alasan karena sangat dekat dengan gereja yang memang di sebelahnya ya tanahnya gereja. Nah, sekarang bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah layak orang Kristen melakukan hal yang demikian? Apakah mungkin ini juga mungkin sesekali dilakukan oleh orang Kristen untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ya orang Kristen pun bisa melakukan hal yang seperti mereka lakukan? Atau bagaimana menurut pendapat kalian? Kita tonton dulu video ini, nanti kita akan berikan komentar kita tentang video ini. Selamat siang semua. Siang. Kami warga dengan jemaat gereja, kami menolak dengan keras untuk membangun masalah pondok pesantren dan juga masalah di tempat ini. Karena kami sangat terganggu dengan pembangunan ini. Jadi kami dengan tegas menolak. Tidak boleh ada pembangunan itu di sini. Dan tolong teruskan kepada kita yang punya berkepentingan dan juga pihak lain. Betul! Betul! Setuju warga? Setuju! Haleluya! Haleluya! Bersama-sama. Iya, Minu kan masuk sini. Jangan masuk sini. Kau pikir Pancasuang kah? Masuk minum sini. Tidak jauh, tidak satu. Jangan coba. Memang kalau contohnya dia Pindah. Ini aku pindah juga. Ini begini. Dan di atas Umat beragama itu atas itu kamu kita. dengar, kita butuh cuma ini, dekat gereja, musola, kemudian pesantren. Kalau memang ada larangan seperti itu, jangan itu. Siap, boleh ya? Siap. Nanti. Siap. Nanti kita bareng-bareng sudah. Kami di kalau saya kena batu. Di Jawa itu tidak jalan kesadaran. Jangan tambah buta.
Kami ada piara kelinci, kelinci piara babi. Saya di sini kalian. Bagaimana? Kami kelinci piara babi ini lagi piara babi. Kalau kita makan piara babi, oh keluar. Kami di sini ada piara babi. Kami makan piara babi boleh. Kenapa? Nanti keberatan Bapak di mana? Kita bicara. Ya, kalau marah mengganggu, apakah pernah saya mengganggu? Nanti kita Tidak mengganggu, tapi ini baru bahasa begini. Tapi besok, langsung besok, kami terganggu kalau hari Minggu. Ada ibadah-ibadah. saya akan jaga. Kami hari Minggu sudah biasa bekerja. Ya nanti kita akan kita duduk bersama. Kalau agak jauh dari sini, silakan. Gereja ini tidak Berapa pun silakan, tapi yang dekat gereja boleh. Sudah lihat gereja banget sini, jalan sudah bagus, baru mau masuk, bikin lo tahu. Nanti kita bicara saja. Dulu utang-utangan sudah mau masuk, bikin baru. Kita sama-sama. Terus berusaha sampai setengah mati, jalan dari bawah. Teman-temannya kalau di luar sana di Jawa, di sana ini tidak sopan, etikanya, toleransinya tidak ada. Saya bilang saya ada saksi berdiri nih, kita dilempar. Kau di budaya kan begitu, bawa dari pulau sana jauh. Berdosa nih boleh. Kita saya kena batu, saya jadi saksi masih ada. Jadi- Bapak tidak datang di batu, datang di baik-baik, kita bicara baik-baik. Coba itu perbedaan. Poinnya cuma itu saja. Ini sudah 2 kali, itu yang kali laki-laki. Jauh gereja dekat juga, yang penting kita bicara. Kalau memang nanti keputusan dari bicara Siapa yang pegang ini kenapa nih? Kami yang alami di sini, bukan mereka di kantor sana, di kantor sana, bukan mereka yang mengalami, kami yang mengalami. Kami yang mengalami di sini. Lama-lama itu kena kita dapat lempar di kaca-kaca di rumah itu. Masalahnya dekat rumah yang lain. Masalah keluarga. Mohon maaf, kami semua ini adalah Gus Dur ya. Yang kita bahas bukan aliran keras, tapi saya Gus Dur. Kamu nggak ada keren. Kita tidak bagus tuh di sini. Kemarin pada waktu mohon maaf ya, saya itu toleransi. Pada waktu kita ada acara pasca, betul. Bukan saja dalam sebelum saja pada waktu pasca atau acara besar-besaran, tapi setiap hari yang punya jadwal lain daripada gereja punya jadwal. Begini yang banyak di Tolikara itu terganggu. Tolikara yang dulu itu. Ya, Saya ikut di sana. ya betul. Ya, saya ikut di sana. Saya tahu. Berarti kenapa? Ini negara Indonesia. Orang Papua
Pesantren. Pesantren itu tidak boleh. Pondok nggak boleh juga. Tidak boleh kecuali kamu bangun ruko atau pesantren. Itu aja poinnya. Cuma itu. Kami butuh belanja. Itu saja Pak Haji. Kalian tidak sampai 200 meter gereja. Tidak minta itu sudah minta. Sampai di musola itu tidak boleh bangun di sini. Contohnya tahu sendiri, lokal bikin musola. Mau bicara panjang lebar juga percuma. Kita bicara ini saja. Tidak boleh bangun ini musola. Itu saja. Kalau bangun lagi ujung-ujungnya masalah. Kita kayak semua, karena pun musola dulu kan dari di depan saya rumah kan sebelahnya. Tapi sudah pindah di sebelah, sudah taruh toa besar. Itu bukan musola, tapi sekarang sudah di masjid. Ayo pindah. Poinnya mereka katakan musola. Kamu ada manusia sudah dekat. Ya, saudara yang terkasih, dari video ini kita dapat melihat ya, udah jelas tadi. Memang video yang kedua tadi kurang jelas videonya karena hanya di secara amburadul begitu, kurang jelas inti dari videonya. Tapi di video pertama tadi memang video ini berisikan bahwa mereka menolak dengan keras untuk berdirinya pondok pesantren di samping gereja atau tanahnya gereja, karena itu gereja Katolik Keuskupan SP3 Timika. Nah, saudara, kalau menurut saya memang orang Kristen itu tidak diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Namun dalam hal ini konteksnya mereka tidak sedang membalas kejahatan dengan kejahatan. Alasan mereka sangat tepat karena memang bersebelahan dengan gereja dan mereka tidak mau nanti ada masalah-masalah kemudian hari yang akan terjadi yang kita tidak tahu saat ini. Dan ini menjadi salah satu cara untuk mereka mengatasi hal tersebut. Karena kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di masa akan datang. Maka mendingan sekarang ini ditolak dulu. Tapi bukan berarti pondok pesantrennya nggak boleh berdiri. Bisa tapi di tempat lain kan. Boleh di tempat yang berbeda. Tapi jangan di samping gereja. Atau mungkin yang berdekatan atau bersebelahan. Nah itu. Jadi ini bukan konteks membalas ya, bukan. Nah, kalaupun juga ya kita bawa dalam konteks seperti itu, ya mungkin sesekali lah orang Kristen juga harus menunjukkan. Artinya menunjukkan bahwa memang orang Kristen juga sebenarnya ya bisa melakukan hal yang sama. Hanya aja orang Kristen kan diajari untuk berbuat kasih. Makanya kan dalam video ini konteksnya mereka bukan membalas. Tapi sekali lagi karena orang Kristen itu diajari berbuat kasih, ya jangan membalas lah ya. Kalau mereka melakukan hal yang demikian, tindakan anarkis, menolak pendirikan rumah ibadah, ya mending seperti ini aja. Mereka menolak dengan alasan karena berdekatan. Nah, kalau kalian semua bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Apakah orang Kristen mungkin lebih nyaman tinggal di Papua? Apakah orang Kristen lebih nyaman mungkin tinggal di daerah timur sana? Karena kita lihat kan banyak penolakan, diskriminasi, tindakan-tindakan anarkis, intoleran daerah-daerah yang barat. Kalau di wilayah timur bagaimana? Silakan kalian berkomentar di kolom komentar. Tapi kita terus mendoakan supaya toleransi antar umat beragama di negeri ini tetap terjaga dan terpelihara. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.